warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Anissa. Di video kali ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. Sebelumnya, kalian sudah kenal sedikit kan tentang IP address? Jadi kita refresh singkat. IP address adalah alamat unik yang dimiliki setiap device di jaringan, baik itu komputer, laptop, atau HP, supaya bisa saling terhubung dan berkomunikasi di internet. Tanpa IP address, device nggak bisa kekirim atau terima data. Sekarang kita masuk ke poin utamanya, yaitu subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP. IP kelas A, B, ataupun C yang sudah diatur. Simpelnya, subnetting itu memecah IP address besar jadi bagian-bagian kecil agar mudah diatur dalam jaringan. Dengan teknik ini, jaringan yang awalnya besar bisa dibagi sesuai kebutuhan, lebih mudah dikelola, dan tidak selalu bergantung pada batasan kelas seperti A, B, atau C. Sebelum kita lanjut ke cara hitung dan penerapan subnetting, ada satu hal penting yang wajib kalian pahami dulu, yaitu perbedaan tentang IP kelas pool dan IP classless. Di bagian ini, kita langsung bahas inti tentang IP address kelas pool dan classless. Kelas pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap, seperti A, B, C, D, dan E, untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Kla- Sedangkan classless adalah sistem yang tidak lagi terkait pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contohnya /20, /27, dan lain-lain. Sebelum ada classless, kelas pool memang digunakan sebagai metode utama dalam pembagian IP. Tapi karena sifatnya kaku, kelas pool sering tidak efisien, terutama untuk jaringan skala kecil atau menengah. Contohnya, jika ada 5 lab dengan masing-masing 5 komputer, berarti total ada 25 device. Kalau menggunakan kelas pool, kita akan kesulitan menentukan pembagian IP yang pas karena pilihan kelasnya terbatas. Akibatnya, IP yang digunakan bisa terlalu sedikit atau justru terlalu banyak terbuang. Berbeda dengan classless yang menggunakan CIDR, sehingga kita bisa menentukan jumlah IP yang lebih tepat sesuai kebutuhan jaringan. Jadi, tidak ada pemborosan dan lebih efisien dalam pengelolaan alamat IP. Setelah memahami perbedaan classless dan class pool, selanjutnya kita akan masuk ke teknik perhitungan subnetting dan classless, yaitu menggunakan CIDR dan VLSM agar pembagian IP dalam jaringan bisa lebih optimal dan sesuai kebutuhan. CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Sekarang, bedakan dengan VLSM, Variable Length Subnet. Sementara itu, Variable Length Subnet atau VLSM adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional di dalam VLSM. Subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Singkatnya, CIDR menentukan berapa banyak IP, sedangkan VLSM mengatur bagaimana IP itu dibagi secara detail. Sekarang masuk ke konsep dasar IP address biar nggak bingung pas menghitung nanti. IP address terdiri dari 4 oktet. Misalnya X titik X titik X titik X. Setiap oktet berisi 8 bit. Jadi totalnya 8 tambah 8 tambah 8 dan tambah 8, yaitu 32 bit. Setiap oktet ditulis dalam bentuk desimal dengan rentan angka 0 sampai 255. Karena itu batas maksimal 8 bit, tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih. Contoh penulisan IP
yaitu 192.168.1.1. Itu adalah format standar, terdiri dari 4 angka yang dipisahkan oleh titik. Sekarang bagian penting di CIDR yaitu ada slash atau prefix. Contohnya ada slash 24, 25, slash 26, sampai slash 30. Slash ini menunjukkan jumlah bit yang digunakan sebagai network, sekaligus menentukan total IP yang tersedia dalam satu network. Jadi, makin besar angka prefix, makin kecil jumlah IP yang tersedia. Contohnya di sini, slash 24 umum dipakai biasanya setara dengan kelas C di sistem lama, yaitu kelas full. Tapi ingat, di CIDR kita tidak lagi terikat oleh kelas. Jadi, slash 24 ini bukan berarti harus kelas C. Itu hanya kebetulan mirip saja. Dulu, di sistem kelas full memang ada pembagian kelas, yaitu kelas A, B, C untuk menentukan skala jaringan. Kelas A untuk jaringan besar, kelas B untuk menengah, kelas C yang kecil, paling umum digunakan. Sedangkan kelas D dan E hampir tidak dipakai dalam praktik jaringan sehari-hari. Sekarang di CIDR semua itu disederhanakan. Kita tidak perlu pusing soal kelas, cukup fokus ke prefix untuk menentukan kebutuhan IP. Kesimpulan paling penting, CIDR itu menentukan jumlah IP lewat prefix, bukan lewat kelas. Ini yang jadi dasar sebelum lanjut ke perhitungan subnetting dan penerapan VLSM. Oke, kita lanjut ke perhitungan CIDR, lalu lanjut ke VLSM. CIDR itu konsep untuk menentukan prefix atau jumlah total IP dengan range dari slash 0 sampai 32, karena IP address terdiri dari 32 bit, yaitu 4 oktet dikali 8 bit, jadi 32 bit. Jadi, angka setelah slash itu menunjukkan berapa bit yang dipakai untuk network. Penting di CIDR kita tidak menghitung detail network, host dan broadcast. Itu nanti masuk ke VLSM. Di sini kita akan fokus menghitung prefix dan total IP-nya saja. Contohnya di sini ada IP 192.168.0.10/25. Artinya ada 25 bit untuk network, sisanya untuk host. Cara cepat pahami slash 25, 20 bit pertama sudah penuh, yaitu 8 tambah 8 tambah 8. Lalu ditambah 1 jadi 25 bit. Maka slash 25 itu masih masuk area yang biasa dikenal sebagai kelas C karena sudah lewat di dari 24 bit. Sekarang masuk ke total IP. Rumus dasarnya pakai urutan angka 1864, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Intinya, ini nilai tiap bit dalam satu oktet. Untuk slash 25 itu bit pertama di oktet terakhir aktif. Jadi, slash 25 itu total IP-nya 128 nilainya. Karena hitungannya slash 25, 128 slash 25, slash 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32. Jadi slash 25 itu total IP-nya 128. Kita tulis 128 dan subnet masknya itu 255.255.255 titik 128. Intinya simple, Prefix menentukan subnet mask dan jumlah IP. Total IP itu bukan semuanya bisa dipakai, karena nanti ada pembagian untuk network, host, dan broadcast. Ini dibahas di VLSM nanti. Masuk ke VLSM secara singkat, kalau CIDR cuma menentukan jumlah IP, maka VLSM adalah teknik untuk membagi IP itu lebih detail. Sesuai kebutuhan, setiap subnet bisa punya ukuran berbeda, jadi jauh lebih efisien dan tidak boros IP. Kesimpulannya, CIDR menentukan prefix dan total IP, sedangkan VLSM membagi IP secara rinci. Di bagian selanjutnya, baru kita akan bahas cara menghitung VLSM secara lengkap dan detail. Kita lanjut lagi pembahasan tentang CIDR. Sebelum ke CIDR, kita bahas dulu subnet mask. Subnet mask adalah identitas dalam jaringan IP address. Jadi, walaupun IP address berbeda-beda, selama masih dalam satu jaringan, subnet masknya harus sama. Supaya lebih mudah dipahami, IP address sama dengan alamat rumah. IP
Subnet Mas sama dengan kode pos. Setiap rumah punya alamat berbeda, tapi dalam satu wilayah bisa punya kode pos yang sama. Fungsi kode pos adalah membedakan wilayah A dan wilayah B. Subnet Mas juga begitu. Dia digunakan untuk menentukan suatu IP masuk ke jaringan yang mana. Contoh sederhananya misalnya di sini 192.168.5.1. Lalu 192.168.5.2. IP-nya berbeda, tapi kalau masih satu network, maka subnet mask-nya tetap sama. Fungsi subnet mask digunakan oleh perangkat seperti router atau switch untuk mengenali jaringan, menentukan tujuan pengirim data. Jadi, perangkat tahu IP ini masuk ke jaringan yang mana. Nah, sekarang kita fokus ke kelas C. Subnet mask default kelas C adalah 255.255.0 ya. Nah, yang dihitung hanya oktet keempat yang ini. Slash-nya itu dari slash 25, slash-nya itu dari slash 25 hingga slash 32. Rumus CIDR kelas C ini wajib dihafal. Ya, cara menghitung prefiknya, misalnya di sini contohnya kita ambil slash 28. Nah, kalau subnet mask 28, berarti dari sini ya, dari 128 ini subnet mask slash 25, 25, 26, 27, 28. Karena slash 28 berada di 16, bukan berarti di akhirannya ini 16 ya teman-teman, tapi kita harus jumlahin terlebih dahulu dari satu yang slash 25 hingga slash 28. Jadi 128 ditambah 64 ditambah 32 dan ditambah 16. Hasilnya jadi 240. Nah, kita masukkan di sini berarti 255.255.240. Jadi subnet mask slash 28 itu segini ya, teman-teman. Nah, contoh kedua misalnya di sini slash 26. Kita ambil angka berarti dari 25 26. Itu kita tambahin 128 ditambah 64. Jadinya jumlahnya 192. Nah, kita ganti di sini 192. Hasilnya jadi subnet mask untuk slash 26 itu 255.255.255.192. Selanjutnya contoh ketiga misalnya di sini slash 29. Ya teman-teman. 29, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, sampai ke angka 8 ya teman-teman. Jadi kita jumlahin totalnya segini. Kita jumlahin hasilnya yaitu 248. Nah, kita ganti juga 248. Jadi subnet mask slash 29 itu 255.255.255.2048. Nah, intinya semakin besar prefix, semakin kecil jumlah IP. Semua perhitungan berasal dari rumus ini ya teman-teman. Kesimpulannya, subnet mask itu identitas jaringan seperti kode pos. IP address itu alamat perangkat dalam satu network. Subnet mask harus sama. Defaultnya 255.5.255.0 ya. Dan prefix kelas C itu dari slash 25 hingga 32. Cukup sampai sini pembahasan CIDR kelas C. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perhitungan VLSM. Pengertian VLSM. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah teknik pembagian IP menjadi subnet yang lebih kecil lagi dibandingkan CIDR. Kalau CIDR menentukan jumlah IP, sedangkan VLSM membagi IP sesuai kebutuhan jaringan. Apa aja sih yang dicari di VLSM? Dalam VLSM ada 3 hal utama yang harus dicari. Yang pertama ada network atau blok subnet. Nah, network adalah alamat pertama dalam subnet yang berfungsi sebagai penanda jaringan. Yang kedua ada host. Host adalah alamat IP address yang digunakan oleh perangkat seperti PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Jadi, host ini IP yang bisa dipakai. Yang ketiga, yang terakhir ada broadcast. Broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Intinya, satu subnet itu satu broadcast, digunakan untuk menyebarkan informasi ke semua perangkat. Misalnya di sini ada 5 lab ya, teman-teman. Lab itu termasuk ke dalam network. Nah, setiap lab berisi 5 komputer. 5 komputer ini hostnya. Maka, lab sama dengan network dan komputer sama dengan host. Nah, setiap lab punya satu broadcast untuk kirim pesan ke semua komputer di lab tersebut. Peran broadcast berfungsi untuk mengirimkan data ke semua host dalam satu jaringan, digunakan saat ada informasi dari jaringan lain. Jadi, semua perangkat dalam satu subnet bisa menerima pesan tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita fokus ke perhitungan VLSM. Dalam subnetting atau VLSM yang dihitung ada network, host, dan broadcast.
dan terakhir gateway, biasanya IP awal yang digunakan untuk akses jaringan. Nah, untuk subnet mask ini tidak dibahas lagi di sini karena sudah dipelajari di CIDR. Jadi wajib paham CIDR dulu sebelum VLSM. VLSM ini adalah lanjutan dari CIDR. Nah, kesimpulannya, VLSM adalah pembagian IP lebih detail yang dicari dari network, host, dan broadcast. Digunakan untuk membagi jaringan sesuai kebutuhan. Jadi, pastikan teman-teman sudah paham CIDR karena VLSM adalah lanjutannya. Cukup guys, teman-teman. Sekarang ada yang namanya konsep VLSM. Kita bahas pelan-pelan dulu supaya bisa dipahami dengan baik. VLSM adalah konsep yang biasanya lebih kompleks atau lebih rinci kalau dibandingkan dengan CIDR. Ya teman-teman, perbedaannya ada di tingkat detailnya. Kalau CIDR itu hanya menentukan traffic atau total IP saja, maka VLSM tidak berhenti di situ. VLSM membahas lebih banyak, lebih dalam, dan lebih detail. Dalam VLSM, kita tidak hanya melihat jumlah IP, tapi juga menentukan beberapa hal seperti subnet, network, host, broadcast. Artinya, VLSM itu menjelaskan isi dari jaringan tersebut secara lengkap, bukan hanya jumlahnya saja. Kalau dijelaskan lagi dengan cara lain, CIDR itu hanya mencakup satu bagian, yaitu total IP berdasarkan traffic. Sedangkan PLSM adalah penjabaran dari CIDR itu sendiri yang lebih rinci. Jadi, bisa dikatakan bahwa CIDR itu adalah dasar, sedangkan VLSM adalah pengembangan yang lebih detail. CIDR dan VLSM ini saling berhubungan dan sering digunakan bersama. CIDR digunakan untuk menentukan jumlah IP, lalu VLSM digunakan untuk membagi dan menjelaskan IP tersebut secara lebih spesifik. Pembahasan akan masuk ke bagian yang lebih detail lagi, yaitu kita akan membahas tentang subnet itu apa, network itu apa, host itu apa, dan broadcast itu apa. Jadi, setelah memahami konsep CIDR dan VLSM, nanti akan lebih mudah masuk ke pembahasan berikutnya. Kesimpulannya adalah IP address merupakan alamat dalam jaringan komputer yang digunakan dengan suatu teknik yang disebut subnetting. Subnetting adalah teknik pemecahan IP agar jaringan bisa menggunakan IP address sesuai kebutuhan. Dalam subnetting terdapat dua jenis. Yang pertama ada kelas pool dan classless. Kelas pool adalah jaringan berkelas, sedangkan classless adalah jaringan yang tidak bergantung pada kelas. Fokus utama ada pada classless karena lebih sering digunakan. Dalam classless terdapat dua metode, yaitu CIDR dan VLSM. CIDR digunakan untuk menentukan traffic atau total IP, sedangkan VLSM digunakan untuk menjabarkan lebih rinci, seperti subnet, network, host, dan broadcast ya teman-teman. Pada bagian ini kita akan mencari network atau blok subnet. Sebenarnya sudah ada rumus-rumusnya, tetapi kita langsung masuk ke contoh soal agar lebih mudah dipahami. Contoh soalnya di sini IP address-nya 192.116.12.90/27. Yang akan dicari adalah subnet mask dari /27. Lalu dilanjutkan ke perhitungan lainnya. Prefix /27 Prefix /27 berarti kita menggunakan 27 bit angka 1 dalam biner. Nah, 128252627. Hmm, Karena kita sudah sampai /27, maka bit pertamanya 1, di sini 1, 1, 1. Sisanya 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya, teman-teman. Kenapa sisanya 0? Karena tidak menggunakan sampai 32 bit. Kita hanya sampai 27. Jadi yang dipakai hanya angka 1 sampai batas tersebut. Sisanya tidak digunakan ya teman-teman. Hal ini penting karena nanti akan berhubungan dengan network atau blok subnet dan host. Nilai traffic dihitung dari penjumlahannya, yaitu 128 tambah 64 tambah 32. Nilai prefix dihitung dari perjumlahan 128 tambah 64 tambah 32. Hasilnya 224. Jadi prefixnya 224. Selanjutnya kita menghitung blok subnet atau network. Rumus yang digunakan 256 dikurang total IP sama dengan X. Maka 256 dikurang prefixnya 224 sama dengan 32. Jadi X-nya 32. Artinya network atau blok subnet bernilai 32. Sampai di sini ada dua hasil penting, yaitu prefix dan network. X-nya. 32 ini nanti akan digunakan membuat tabel kelipatan network. Perhitungan jumlah network itu belum beres sampai sini ya teman-teman. Ada rumus, ada penyelesaian lain, yaitu 2N sama dengan N. Di mana N sama dengan jumlah angka 1 tambahan yang dihitung. Di sini teman-teman bisa lihat angka satunya yang dihitung ada 3, 1, 2, 3. Maka
2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi jumlah networknya ada 8 ya teman-teman. Penegasan 2 hasil. Di sini ada dua angka, yaitu 32 dan angka 8. 32 untuk kelipatan network dan 8 adalah jumlah network. Keduanya digunakan, bukan dipilih salah satu. 32 digunakan untuk membuat tabel kelipatan dan 8 menunjukkan jumlah total network yang harus dibuat. Karena IP address berada di rentan 0 sampai 255, maka kita akan buat kelipatan 32 dimulai dari 0. Yang pertama ada 0, lalu 32, lalu 64, lalu 96, lalu 128, dan seterusnya. Setiap penambahan selalu tambah 32. Perhitungan ini dilakukan sampai jumlah network berjumlah 8. Di sini baru 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 ya teman-teman. Jadi dalam tahap ini kita sudah mendapatkan traffic yaitu 224, lalu blok subnet atau network sama dengan 32, dan jumlah network sama dengan 8. Langkah berikutnya adalah membuat tabel yang berisi network, host, dan broadcast. Selanjutnya kita akan mencari host. Rumus host yaitu 2 pangkat H dikurang H sama dengan jumlah host. Di mana H ini adalah jumlah angka 0 pada biner. Jika sebelumnya pada network kita menghitung jumlah angka 1, maka pada host kita menghitung jumlah angka 0. Jumlah angka 0-nya ada 5, jadi H-nya yaitu 5. Kita pangkatkan, 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 sama dikurang 2. Sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikurang 2 sama dengan 30. Jadi jumlah host yang bisa digunakan ada 30 ya teman-teman. Kenapa dikurang 2? Karena satu IP digunakan untuk network dan satunya lagi digunakan untuk broadcast. Sehingga IP yang benar-benar bisa dipakai hanya sisa dari keduanya. Dari total 32 IP, tidak semuanya bisa digunakan karena 2 IP sudah dipakai oleh network dan broadcast. Jadi yang bisa digunakan hanya 30. Selanjutnya kita menghitung broadcast. Rumusnya host tambah 1 sama dengan, nah, dari sebelumnya kita sudah menemukan hostnya yaitu 30. Jadi tinggal ditambah 30 tambah 1 sama dengan 31. Sampai di sini kita sudah dapat network atau blok subnet sebelumnya dan host 30 sama dengan 30, broadcastnya 31. Artinya 3 komponen utama sudah diketahui. Sekarang langkah selanjutnya adalah membuat tabel yang berisi network, host, dan broadcast. Untuk mempermudah melihat pembagian IP, mengetahui IP mana yang bisa digunakan, mengetahui batas awal dan akhir setiap subnet. Dalam perhitungan subnetting, subnet mask menggunakan metode CIDR, lalu dihitung secara rinci menggunakan konsep seperti VLSM. Yang dihitung secara rinci adalah network, host, dan broadcast. Network atau blok subnet adalah alamat pertama dalam subnet, fungsinya sebagai penanda atau identitas jaringan. Yang kedua ada subnet mask. Berbeda dengan network, subnet mask adalah kode identitas jaringan. Artinya, walaupun IP berbeda, jika subnet masknya sama, berarti masih dalam satu jaringan. Yang ketiga ada host. Host adalah IP yang bisa digunakan oleh perangkatnya. Jumlahnya dikurangi 2 karena satu untuk network dan satu laginya untuk broadcast. Yang terakhir ada broadcast. Broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet. Fungsinya untuk mengirimkan pesan ke semua host dalam jaringan. Kesimpulannya, dalam perhitungan subnet, network adalah alamat yang paling awal, host adalah IP yang bisa digunakan, dan broadcast adalah alamat akhir. Semua ini dihitung agar penggunaan IP lebih efisien dan tidak terbuang ya teman-teman. Saya jelaskan kembali. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat tabelnya, yaitu ada network, host, dan broadcast. Karena bloknya sama dengan 32, maka networknya ada 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Totalnya ada 8 subnet dari 0 sampai 224. Nah, di sini ada host. Cara menghitung host itu network ditambah 1. Jadi 0 tambah 1, 1. Dan host akhirnya broadcast dikurang 1. Jadi 30. 31 kurang 1, 30. Teman-teman, untuk mencari broadcastnya, kita tinggal melihat di networknya. Network dikurang 1. Di sini ada 64, jadi dikurang 1, 63. Selanjutnya ada 95, 127, 159, 191, 223, dan terakhir 225 ya. 225. Oke, di sini
kita menghitung hostnya selanjutnya, yaitu 33 host awalnya dan host akhirnya 62. Lanjut, 65 sampai 94, lalu 97 sampai 126, lalu 129 sampai 158, lalu 161 sampai 190, lanjut 193 sampai 222. Anjir. Ini intinya yang harus kamu pegang. Network itu kelipatan 32, broadcast itu network berikutnya dikurang min 1. Lalu host awal, network tambah 1, dan host akhir, broadcast kurang 1 ya, teman-teman. Contohnya, networknya 64, dan broadcastnya 96 dikurangi 1, jadi 95, dan hostnya 65, 65 sampai 94. Selanjutnya ada contoh dari IP ini di atas 192.16.12.90. 90 ini masuk ke range 65 sampai 94. Itu ada di network 64. Jadi networknya itu ada di 64 dan hostnya ada di 90, broadcastnya ada di 95. Nah, ini subnet keberapa sih? Ini tuh subnet ketiga. 1, 2, 3 ya, 64. Jadi kesimpulannya, slash 27 ini ada di blok 32. Total subnetnya 8, host usable-nya 30. Cara cepatnya, kita lihat kelipatan 32. Cari range IP, langsung ketemu deh network dan broadcast-nya. Sering muncul itu pertanyaannya ada di network berapa? Nah, untuk slash 27 ini, networknya ada di ketiga ya teman-teman. Jadi kita tulis ketiga, oke? Berikutnya di sini kita akan latihan soal tentang subnetting. Soalnya dengan IP address 192.16.12.110/25. Yang kita akan cari di sini ada subnet mask, ada block subnet, ada host, dan ada broadcast. Dan yang terakhir ada di network beberapa. Yang pertama kita akan menentukan subnet mask. Dengan slash 25 berarti 25 berada di oktet pertama ini, yaitu 128. Jadi subnet masknya 255.255.255.128. Selanjutnya kita akan menentukan blok subnet dengan rumus 256 dikurang total IP berarti 128. Di sini kita tulis 256 kurang 128 sama dengan 128 ya teman-teman. Jadi blok subnetnya 128, artinya kelipatan network 128. Nah, lanjut kita menentukan jumlah network dengan rumus 2N sama dengan N. Berarti dengan slash 25, satunya angka 1 jumlahnya hanya ada 1 ya teman-teman. Sisanya ini 0, 0, 0 sampai ke belakang. Berarti dengan jumlah N-nya 1 berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya teman-teman. Jadi jumlah networknya 2. Selanjutnya kita menentukan host. Jumlah angka 0 kita hitung terlebih dahulu. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2 pangkat 7 sama dengan 128. 128 dikurang 2 sama dengan 126. Jadi hostnya 126 ya teman-teman. Lanjut ke broadcast. H tambah 1, berarti host tambah 1. 126 ditambah 1 sama dengan 127. Jadi broadcast pertama itu 127 dan broadcast kedua itu 255. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Karena kelipatannya 128 dan jumlahnya 2, maka kita network pertama itu 0 dan broadcastnya 127. Yang kedua, networknya itu 128 karena broadcast ditambah 1. 128 kan, dan broadcast yang kedua ini 255. Sekarang kita cari hostnya. Hostnya itu yang pertama 1 sampai 126. Dan yang kedua 129 sampai 254. Nah,
Sekarang kita akan menentukan posisi IP. Dengan IP 192.16.12.1110 dilihat dari range-nya yaitu 0 sampai 127 dan network keduanya dari 128 sampai 255. Karena IP 110 itu masuk ke 0 sampai 127, jadi IP tersebut berada di network pertama ya. Jadi untuk IP ini berada di network pertama ya teman-teman. Kesimpulannya, kita sudah menentukan subnet mask dengan 255.255.255.128 dan blok subnetnya 128. Jumlah networknya ada 2 dan hostnya 126, broadcastnya 127 dan 255. IP ini termasuk ke network pertama. Sekian soal pertama dari saya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke teman-teman, di sini kita akan menentukan prefix sesuai kebutuhan host. Di sini ada studi kasus, contohnya terdapat sebuah lab komputer dengan jumlah 30 komputer. Pertanyaannya, prefix berapa yang paling sesuai untuk kebutuhan IP tersebut? Prinsip dasarnya, dalam menentukan IP address, kita tidak boleh kekurangan, tapi juga tidak boleh terlalu berlebihan. Kalau kekurangan, nanti ada komputer yang tidak kebagian IP. Kalau terlalu banyak, jadi IP-nya terbuang sia-sia. Kita harus mencari yang paling mendekati kebutuhan kita. Sekarang kita akan memperbandingkan beberapa prefix. Di sini contohnya ada slash 25, total IP-nya 128. Ini terlalu banyak untuk 30 komputer. Tidak efisien. Selanjutnya ada slash 26. Perhitungannya itu 128 kan ditambah 64. Karena slash 26 ini berada di angka 64. Jadi 128 ditambah 64 totalnya 192. Dan 256 dikurang 192 yaitu 64. Nah, masih terlalu banyak ya untuk 30 komputer saja. Di sini ada slash 27, total IP-nya 32. Ini yang paling mendekati kebutuhan kita ya. Untuk slash 28 itu perhitungannya 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16. Hasilnya 240 dan 256 dikurang 240 hasilnya 16. Ini terlalu sedikit, tidak cukup untuk 30 komputer. Slash 25 terlalu besar, slash 26 masih terlalu besar, dan slash 27 ini paling mendekati ya. Dan slash 28 terlalu kecil. Kita tidak memilih yang paling besar dan juga tidak memilih yang terlalu kecil, tapi memilih yang paling mendekati kebutuhan. Untuk 30 komputer, prefix yang sesuai adalah slash 27 karena menyediakan 32 IP, cukup untuk 30 komputer, tidak terlalu boros. Jika kebutuhan sekitar 30 host, yang digunakan berarti slash 27 ya teman-teman. Intinya dalam subnetting kita selalu mencari yang cukup dan efisien, bukan yang paling besar atau paling kecil. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan konsep blok subnet, switch, dan router. Gambaran blok subnet. Blok subnet diibaratkan seperti ruangan. Misalnya ada 3 ruangan. Di sini ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Setiap ruangan ini adalah network 1, network 2, dan network 3. Artinya, blok subnet adalah pembagian IP address menjadi beberapa bagian atau beberapa ruangan. Blok subnet berfungsi sebagai identitas awal dari suatu jaringan. Setiap blok subnet punya network sendiri, punya range IP sendiri. Ruangan 1 tidak tahu apa yang terjadi pada ruangan 2. Begitupun ruangan 2 dengan ruangan 3 tidak tahu apa yang terjadi di ruangan 3. Nah, network 1 juga tidak tahu ada data apa di network 2 dan network 2 tidak tahu ada data apa di network 3. Mereka berbeda blok subnet. Dalam satu blok subnet, perangkat bisa saling berkomunikasi. Semua masih dalam satu network bisa saling terhubung. Switch adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Penegasannya, switch hanya bekerja dalam satu blok subnet, tidak bisa menghubungkan jaringan berbeda blok subnet. Jadi, switch adalah penghubung dalam satu ruangan. Kasus berbeda subnet, misalnya di sini ada ruangan 1 dan ruangan 2, subnet A dan subnet B, masing-masing punya IP yang berbeda, tidak bisa langsung berkomunikasi. Solusinya di sini menggunakan router. Router adalah perangkat yang menghubungkan jaringan yang berbeda subnet. Switch untuk subnet yang sama dan router untuk subnet yang berbeda. Jadi, router adalah penghubung antar ruangan.
Kalau disederhanakan, switch hanya menghubungkan perangkat dalam satu network, sedangkan router menghubungkan antar network yang berbeda. Jadi, konsep inti dari blok subnet adalah membagi jaringan menjadi beberapa bagian. Setiap bagian tidak bisa langsung berkomunikasi. Agar bisa berkomunikasi, kita membutuhkan router. Selain router, nanti juga ada konfigurasi jaringan, protokol, VLAN, dan routing. Semua itu digunakan untuk mengatur komunikasi antar jaringan. Intinya, kalau satu subnet cukup pakai switch saja. Tetapi kalau berbeda, kita harus menggunakan router. Dan konsep ini akan dipakai saat praktek nanti, misalnya di simulasi jaringan. Teman-teman, kita akan langsung praktik bagaimana cara mengimplementasikan pengalamatan IP address pada jaringan komputer secara sederhana dan bertahap. Pertama, kita mulai tanpa menggunakan switch. Jadi, di sini kita menggunakan dua PC saja yang berada dalam satu blok subnet yang sama. Kita menggunakan IP address, kita masukkan ke desktop, lalu IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya 192.16.12.1 dan default gateway-nya 224. Lanjut ke PC yang satu, kita masukkan IP address-nya 192.16.12.2 dan default subnet mask-nya 255.255.255.224 ya. Sesuai dengan perhitungan subnet mask yang sudah kita bahas sebelumnya ya, teman-teman. Ini. Setelah konfigurasi selesai, kita uji koneksi dengan melakukan ping dari PC 0 ke PC 1 ya, teman-teman. Kita ke command prompt, lalu ketik ping 192.16.12.1. Nah, hasilnya muncul reply dengan TTL, yang berarti kedua perangkat berhasil terhubung dalam jaringan. Selanjutnya kita coba sebaliknya dari PC 1 ke PC 0. Command prompt, lalu kita klik 192.16.12.1 ya. Kita enter. Dan hasilnya juga sama reply, yang artinya berhasil. Artinya komunikasi dalam satu subnet berjalan dengan baik. Sekarang kita lanjut menggunakan switch ya, teman-teman. Kita tambahkan switch. Switch ini berfungsi untuk menghubungkan lebih banyak perangkat, bisa 12, 24, bahkan 48 port, tergantung jenisnya. Lalu kita tambahkan PC-nya satu lagi dan menjadi 3. Kita hubungkan ke switch. Kita masukkan IP address-nya ke desktop, IP configuration, lalu ketik IP address-nya. Tidak. Subnet mask-nya sama karena masih subnet mask-nya sama ya. Masih sama. Kita lakukan ping dari PC 2 ke PC 0, yaitu kita ketik ping 192.16.12.1. Enter. Dan hasilnya berhasil atau reply. Ini menandakan semua perangkat masih berada dalam satu blok subnet yang sama. Dan kita bisa saling berkomunikasi. Sekarang kita coba skenario berbeda. Kita ubah salah satu PC ke blok subnet yang berbeda. Misalnya PC 1 diubah menjadi IP-nya 34. Alamat ini sudah masuk ke blok subnet kedua. Lalu kita coba ping dari PC lain ke alamat tersebut. Titik 30. Enter. Hasilnya gagal ya teman-teman. Ini request timeout. Kenapa? Karena meskipun subnet mask-nya sama, tetapi IP address-nya berbeda di blok subnet yang berbeda, sehingga tidak bisa saling terhubung tanpa perangkat tambahan seperti router. Terakhir, kita kembalikan lagi ya IP address-nya. Jadi, kita sudah kembalikan lagi konfigurasi PC-nya ke subnet yang sama agar semua perangkat bisa terhubung kembali. Kesimpulannya, perangkat dalam jaringan hanya bisa saling berkomunikasi jika berada dalam satu blok subnet yang sama. Jika berbeda subnet, diperlukan perangkat tambahan untuk menghubungkannya.
Oke teman-teman, sebelumnya kita lanjut ke konfigurasi router. Sekarang kita pastikan dulu apakah perangkat dalam masing-masing switch sudah saling terhubung. Kita coba, ya di sini saya sudah masukkan IP-nya yang PC pertama ini. IP-nya belakangnya 33, 34, dan 35. Subnet masnya masih sama ya, 224. Oke, kita coba ping. Ping 2.16.12.34 ya. Hasilnya reply, artinya perangkat dalam switch tersebut sudah saling terkoneksi. Kita selanjutnya, kita uji ke IP lain, misalnya yang ini, ping 192 ke IP 33 ya, 33, enter. Nah, hasilnya juga reply, berarti koneksi dalam masing-masing jaringan berjalan dengan baik. Sekarang tugas kita berikutnya adalah menghubungkan dua jaringan yang berbeda subnet ini agar bisa saling berkomunikasi. Kita cek kondisi awal atau before-nya ya, maaf, command prime, lalu kita coba ping ke subnet mas sebelah 192.116.33 ya. Hasilnya tidak bisa atau request timeout ya teman-teman. Hal ini terjadi karena kedua jaringan berada pada blok subnet yang berbeda. Solusinya adalah menggunakan router sebagai penghubung antar subnet. Langkah pertama, kita aktifkan terlebih dahulu interface pada router. Nah, kemudian kita konfigurasi IP address pada masing-masing interface yang terhubung ke tiap subnet. Untuk interface yang mengarah ke subnet, pertama yaitu interface G0. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.16.12.30 dan subnet masknya 255.255.224 center. IP tersebut dipilih karena merupakan salah satu host terakhir sebelum broadcast di subnet mask pertama. Untuk interface G01 itu IP address-nya 192.12.16.12.62 dan subnet mask-nya 255.255.255.224 ya teman-teman. Sudah. Ini juga merupakan host terakhir sebelum broadcast pada subnet yang kedua. Nah, setelah konfigurasi router selesai, langkah berikutnya adalah mengatur default gateway pada masing-masing PC. Default gateway ini adalah IP address hash dari router yang menjadi jalur keluar masuk jaringan. Untuk PC di subnet pertama itu menggunakan default gateway 192.16.12.30. Ini PC 0, lalu PC 1, 30, lalu PC 2, masukkan default gateway-nya. Oke, sudah masuk. Lanjut. Untuk PC di subnet kedua, default gateway-nya menggunakan 192.16.12.62. Kita masukkan ke PC 4 dan PC 5. Pastikan semua PC diisi default gateway sesuai subnet masing-masing. Sekarang kita lakukan pengujian kembali. Kita coba ping dari subnet pertama ke subnet kedua. Kita ping 192.116.12.33 ya. Nah, ini muncul reply atau TTL yang menandakan koneksi berhasil. Selanjutnya kita coba sebaliknya dari subnet kedua ke subnet pertama. Misalnya di sini ping 192.16.12.2. Hasilnya juga sama, akhirnya berhasil reply. Kesimpulannya, perangkat yang berbeda di subnet berbeda tidak bisa langsung berkomunikasi tanpa bantuan router. Dengan menambahkan router dan mengatur default gateway, kedua subnet akhirnya bisa saling terhubung. Sekian untuk praktek kali ini mengenai implementasi IP address, subnetting, dan komunikasi antar subnet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.